Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Maryam dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Komputer. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk membuka media sosial kalian seperti Instagram, TikTok, Twitter, ataupun lainnya. Coba perhatikan baik-baik, sudah berapa banyak dari kita yang masih setia menggunakan bahasa Indonesia secara utuh saat berkomunikasi. Kata-kata seperti ini, dan ini, kalimat-kalimat seperti ini sudah bukan hal asing lagi, bukan? Hampir setiap hari kita melihat, membaca, bahkan menggunakannya. Campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing sudah menjadi tren yang dianggap lebih santai, lebih modern, dan lebih keren. Saya tidak menyalahkan kita yang menggunakan bahasa gaul ataupun mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Itu wajar. Kita hidup di era digital, di mana arus informasi dari seluruh dunia masuk tanpa batas. Namun, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri apakah kita masih bangga berbahasa Indonesia? Atau jangan-jangan kita justru lebih percaya diri ketika menggunakan bahasa asing? Memang tidak ada yang salah dengan menguasai bahasa asing, bahkan itu adalah nilai plus di era globalisasi ini. Menguasai bahasa Inggris, bahasa asing lainnya, membuka peluang yang lebih luas, baik dari pendidikan, pekerjaan, maupun pergaulan internasional. Namun pertanyaannya, apakah kita harus melupakan bahasa Indonesia demi terlihat keren ataupun modern? Bahasa adalah identitas. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi cerminan siapa kita sebagai bangsa. Di dalamnya ada sejarah, perjuangan, dan persatuan. Ketika kita terus-menerus mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, secara tidak sadar kita sedang melunturkan identitas kita sendiri. Saya paham bahasa itu dinamis, bahasa berkembang mengikuti zaman. Munculnya istilah baru adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun, perkembangan bukan berarti kehilangan jati diri. Kita bisa tetap kekinian, kita bisa modern, tanpa harus meninggalkan bahasa Indonesia. Coba kita lihat para content creator Indonesia yang sukses, mereka tidak selalu menggunakan bahasa Inggris penuh untuk terlihat profesional. Justru banyak dari mereka yang bangga menggunakan bahasa Indonesia yang lugas, kreatif, dan komunikatif. Dengan bahasa Indonesia, mereka mampu menyampaikan pesan yang kuat dan dekat dengan audiens. Dan tahukah kalian bahwa konten mereka pun bisa tetap dikenal hingga ke mancanegara. Dan bahasa Indonesia itu kaya, kita memiliki kosakata yang indah, ekspresif, dan penuh makna. Dari kata-kata sederhana hingga istilah ilmiah, semuanya tersedia. Bahkan kita memiliki kemampuan untuk membentuk kata baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya seperti swafoto untuk menekan selfie, daring untuk menekan online, dan luring untuk menekan offline. Nah, itu membuktikan bahwa bahasa Indonesia mampu beradaptasi tanpa kehilangan karakternya. Jangan lupa juga bahwa Indonesia lahir dari semangat persatuan. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, para pemuda dari berbagai daerah sepakat menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Keputusan itu bukan kebetulan, melainkan pilihan visioner. Para pendiri negara kita memahami bahwa satu bangsa memerlukan satu bahasa pemersatu. Dari situlah bahasa Indonesia menjadi simbol kebersamaan di tengah keberagaman dan budaya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Pertama, mulailah dari diri sendiri. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari, terutama di media sosial. Tidak perlu sempurna, tetapi setidaknya kita berusaha. Biasakanlah menulis dengan ejaan yang tepat, memilih kata yang sesuai, dan menyusun kalimat yang jelas. Kedua, jadilah teladan. Ketika teman kita bertanya, kenapa sih kamu masih menggunakan caption yang menggunakan bahasa yang kaku gitu? Jawablah dengan bangga. Karena aku cinta bahasa Indonesia, bahasa itu keren. Sikap percaya diri seperti ini akan menular kepada orang lain. Ketiga, kreatif dalam berbahasa. Bahasa Indonesia itu fleksibel dan terbuka terhadap inovasi. Kita bisa menciptakan istilah baru, memperkaya kosakata, dan mengembangkan gaya bahasa yang menarik tanpa harus selalu meminjam dari bahasa asing. Dan yang keempat, hargai bahasa daerah. Bahasa Indonesia itu kuat karena didukung oleh keberagaman bahasa daerah. Bahasa daerah adalah akar budaya kita. Dengan menghargai dan melestarikannya, kita turut memperkaya bahasa Indonesia itu sendiri. Teman-teman,
Bahasa Indonesia itu ada di jari kita. Setiap kita mengetik di smartphone, kita punya pilihan menggunakan bahasa yang baik ataupun sekedar. Pilihlah untuk bangga. Bahasa Indonesia bukan pendukung atau penghalang untuk ke go internasional, justru ia adalah identitas yang membedakan kita dari bangsa lain. Kita bisa menjadi bilingual, bahkan multilingual, tanpa kehilangan akar. Mari kita mulai dari hal sederhana, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam keseharian kita, bukan untuk terlihat kaku, tetapi untuk memajukan rasa cinta dan kebanggaan terhadap bahasa negara sendiri. Ingat, bahasa yang kita gunakan hari ini menentukan masa depan kita, masa depan Indonesia esok hari. Saya tutup dengan pesan sederhana, berbahasa Indonesia keren, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar itu lebih keren lagi. Dan yang paling penting adalah berbahasa Indonesia dengan penuh kebanggaan. Terima kasih, saya tutup, sampai jumpa lagi.